Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anif Nabila Mutia dengan NIM H0512111069. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Penerapan Model Cluster Robust Standard Error pada data panel menggunakan Bias Reduced Linearization. Studi kasus Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2018 hingga tahun 2022. Adapun dosen pembimbing pada pelajaran kali ini ialah Bapak Dr. Andes Raupong, MSI. Pokok pembahasannya yang terdapat pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, dan daftar pustaka. Pendahuluan, analisis regresi merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel independen dan satu atau lebih variabel independen. Regresi yang sederhana digunakan jika hanya terdapat satu variabel independen, sedangkan regresi berganda digunakan apabila melibatkan lebih dari satu variabel independen. Estimasi parameter model regresi umumnya dilakukan menggunakan metode Ordinary Least Square atau OLS, yang mensyaratkan terpenuhinya asumsi-asumsi klasik seperti normalitas, homoskedastisitas, tidak adanya autokorelasi, dan tidak terjadi multikolinearitas. Apabila seluruh sudut terpenuhi, maka model regresi memenuhi kriteria Bayes Linear Unbiased Estimator atau BLUE, yang berarti estimasi bersifat tidak bias, efisien, dan linear terhadap parameter. Keterbatasan model regresi klasik dalam menganalisis data yang melibatkan banyak unit pengamatan dalam beberapa periode waktu menjadikan penggunaan regresi data panel sebagai pendekatan yang alternatif yang lebih sesuai. Regresi data panel merupakan metode yang menggabungkan data cross-section dan time series, serta terdiri atas tiga model utama, yaitu common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Model FEM banyak digunakan dalam penelitian sosial karena memberikan intercept yang berbeda setiap unit sehingga mampu mengontrol heterogenitas individual yang tidak teramati. Adapun persamaan umum dari FEM dapat dilihat pada slide. Meskipun demikian, regresi data panel tidak terlepas dari potensi pelanggaran asumsi klasik seperti heteroskedastisitas dan autokorelasi. Pelanggaran ini dapat meningkatkan nilai standar error yang merupakan ukuran ketidakpastian dari estimasi parameter regresi. Sehingga meskipun estimasi tetap tidak bias, efisiensi dan ketepatan hasil analisis dapat menurun. Salah satu perhitungan dari standar error ialah New West, yang merupakan pengembangan metode dari Wise Standard Error. Penelitian dilakukan oleh Nur Laila tahun 2017 dengan metode New West dalam mengoreksi standar error mampu mengenangani ketika terjadi heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam analisis regresi. Namun metode ini memiliki keterbatasan karena tidak mempertimbangkan struktur data yang berbentuk klaster sehingga belum mampu mengatasi potensi bias dalam perhitungan standar error yang muncul akibat korelasi di dalam kelompok. Oleh karena itu, sebagai alternatifnya dapat digunakan metode cluster robust standar error atau CRSE. Nah, metode CRS ini merupakan pendekatan khusus dalam perhitungan standar error yang digunakan ketika data memiliki struktur pengamatan yang berulang pada unit yang sama atau membentuk klaster. Struktur data seperti ini menyebabkan pengamatan dalam satu klaster cenderung saling berkolerasi, sehingga asumsi independensi antar error tidak lagi terpenuhi. Dalam analisis regresi data panel, pengelompokan umumnya dilakukan berdasarkan satu faktor, misalnya wilayah atau individu secara berulang dalam beberapa periode waktu. Perhitungan matriks variansi cluster robust atau MVCR diperlukan untuk memperoleh estimasi variansi yang akurat pada model regresi dengan struktur data tersebut, karena MVCR mampu mengatasi potensi korelasi di dalam cluster.
Jenis estimator varians cluster robust yang paling dasar ialah estimator tanpa koreksi yang dikenal sebagai CR0. Dapat dilihat pada slide persamaan umum dari CR0. CR0 ini merupakan estimator yang menghitung matriks covariance langsung dari error tanpa koreksi terhadap jumlah klaster. Meskipun sederhana dan mudah diterapkan, CR0 cenderung menghasilkan standar error yang bias ke bawah, terutama ketika jumlah klasternya relatif sedikit sehingga meningkatkan risiko kesalahan dalam pengambilan keputusan. Untuk mengurangi bias tersebut, telah dikembangkan estimator CR1 atau Hubbard-White Sandwich Estimator yang menyesuaikan derajat kebebasan dalam perhitungan. Estimasi standar error CR1 lebih baik dibandingkan CR0 pada jumlah klaster yang tidak terlalu kecil tetapi tetap kurang akurat apabila jumlah klaster sangat terbatas. Dapat dilihat pada slide untuk persamaan umum dari CR1. Nah, selanjutnya, Bell dan McCaffrey mengembangkan metode bias reduced linearization yang dikenal sebagai CR2 untuk mengatasi kelemahan pada estimator sebelumnya. Estimator CR2 ini memanfaatkan faktor pembobot berbasis leverage yang diperoleh dari matriks proyeksi hasil regresi OLS, sehingga mampu memperhitungkan pengaruh masing-masing pengamatan dan struktur klaster secara lebih komprehensif. Dapat dilihat pada slide untuk persamaan umumnya. Transformasi error dengan matriks penyesuaian khusus pada CR2 efektif dalam mengurangi pada bias ke bawah pada estimasi standar error, terutama dengan jumlah klaster yang sangat kecil. Keunggulan utama dari estimator CR2 ini terletak pada kemampuannya menghasilkan inferensi yang lebih akurat, sehingga uji hipotesis seperti T dan F menjadi lebih valid dan dapat diandalkan dalam penelitian berbasis data panel dengan struktur klaster terbatas. Seiring dengan berkembangnya metode analisis data panel, penerapan CRSE menggunakan BRL menjadi semakin penting digunakan khususnya pada data memiliki pengamatan berulang dalam jumlah klaster yang terbatas seperti pada data indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2018 hingga tahun 2022. Data IPM mempresentasikan fenomena sosial yang kompleks serta bersifat heterogen antar wilayah. IPM merupakan pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui 3 pendekatan dimensi besar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak. Dalam konteks ini, penggunaan metode CRSE dengan pendekatan BRL menjadi metode yang tepat untuk memperoleh estimasi varians covariance yang akurat pada data IPM tak di Indonesia tahun 2018 hingga tahun 2022. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah data yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2018 hingga tahun 2022. Yang kedua, penelitian ini difokuskan pada analisis data panel dengan klaster robust standar error yang bertujuan untuk mengatasi heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam kelompok data yang memiliki karakteristik serupa. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama memperoleh hasil estimasi parameter regresi data panel model terbaik dengan metode cluster robust standard error pada kasus indeks pembangunan manusia. Yang kedua ialah menganalisis pengaruh persentase penduduk miskin, produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, dan persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak terhadap IPM di Indonesia.
Ada manfaat penelitiannya. Yang pertama, bagi mahasiswa penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami penerapan hasil regresi linear data panel pada data lintas daerah serta memberikan wawasan mengenai pentingnya penggunaan metode cluster standar error untuk meningkatkan akurasi hasil analisis statistik. Yang kedua, bagi akademisi dan dosen, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan ajar atau studi kasus dalam mata kuliah statistika, ekonometrika, atau metode penelitian kuantitatif, khususnya dalam konteks analisis data sosial dan pembangunan daerah. Dan yang ketiga, bagi pemerintah, memberikan informasi berbasis data mengenai variabel-variabel yang secara signifikan memengaruhi IPM, sehingga pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas program pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Adapun landasan teori pada penelitian ini ada yaitu pertama regresi data panel, penentuan model regresi data panel, fixed effect model, pengujian asumsi regresi, standar error, cluster robust standar error, pengujian signifikansi parameter, dan indeks pembangunan manusia. Adapun data yang digunakan itu diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan data saya terdiri dari data panel dengan 170 observasi yang terdiri dari 34 provinsi Indonesia periode 2018 hingga tahun 2022. Adapun variabel yang digunakan, variabel Y-nya merupakan indeks pembangunan manusia, X1 persentase penduduk miskin, X2 produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan, X3 tingkat pengangguran terbuka, X4 rata-rata lama sekolah, X5 angka milik huruf, X6 persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, dan X7 persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak. Metode penelitian. Adapun langkah-langkah metode analisis dalam penelitian ini, yang pertama melakukan eksplorasi data, yang kedua melakukan estimasi model regresi data panel, yang ketiga menentukan model regresi panel terbaik, yang keempat menguji asumsi regresi, yang kelima menguji parameter model regresi, yang keenam mengelompokkan observasi ke dalam klaster, yang ketujuh mengelompokkan residual dan matriks X. Dan yang kedelapan, menghitung estimator CR0, menghitung estimator CR1, menghitung estimator CR2 atau BRL, mengevaluasi model menggunakan pengujian parameter, dan membandingkan hasil estimasi model. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian kali ini dapat dilihat pada slide. Sekian presentasi saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.